Kita bikin baru aja ya, bikin baru, program baru. Kita bikin program baru. New project aja Pak. Ya, kita akan coba permainan string yang selanjutnya. So, txt. Ya, satu list box sama satu common button ya. Misalkan di sini kita kasih tulisan apa aja ya. Saya mau pulang. Jadi kita pakai 3 buah komponen, text 1, list 1, sama common 1, common button 1. Nah, di sini kita mau mencoba memproses txt1 ini ya, dengan perintah split. Nah, kita coba ini ya. Kita buat event kliknya. Nah, di sini ada baru lagi deklarasi ya. Deklarasi itu ada lagi yang namanya deklarasi tak terhingga. Jadi jumlahnya bisa tak terbatas. Kalau kemarin kan kita misalkan dim a kasih double. Kan seperti ini contohnya. Bisa membuat deklarasi ini. Tapi bisa dia tuh deklarasinya tak terhingga. Dim x terus double ya. Ini x-nya kan cuma 1. Kita bisa membuat x ini bisa jadi tak terhingga. Oh iya, kita akan bikin string ya. Ini kita jadikan string nanti. Jadi kita bikin a string. Nah, karena kita nantinya perlu jumlah yang tidak cuma 1, jadi kita di sini ya, kalau mau tak terhingga tuh gini, nih, dim x dalam buka tutup kurung a string. Ini kita bisa isi berapa aja. Cuma kalau kita isi duluan, nantinya isinya nggak akan bisa fleksibel. Kalau kita ngisinya belakangan, akan nanti bisa fleksibel, bisa berapa aja. Misalkan kita isi 10, nantinya ya tetap harus 10, nggak bisa dideklarasi ulang belakangannya. Nah, di sini salah satu caranya kita nggak mendeklarasi berapa jumlahnya, cuma cukup dim x tak terhingga sebagai string. Jadi ini nanti bisa jumlahnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini ya txt1 ini kita coba olah. Isinya masukkan ke dalam string, ke variabel string x tadi. Variabel x string. Ini kan string, jadi kita mau masukkan string itu ke dalam x ini. Nah, gimana kita bisa memasukkan ke x? Nah, salah satu fungsi string adalah split. Split itu artinya memotong, yaitu memecah. Memecah berdasarkan karakter apa yang kita buat untuk memecahnya. Maksudnya karakter ini dia melihat karakter tertentu dan karakter itu yang memotong-motong string tadi. Misalkan seperti ini. Ini contoh x sama dengan split. Nah, perintah awalnya itu split gini ya, split. Nah, kan ada.
Nah, di sini kita coba pakai TXT1 tadi. TXT1. Teks. Nah, ini yang pemecahnya tadi. Pemecahnya ini tadi. Kita menentukan pemecahnya apa. Misalkan ya di sini kita jelas lihat ya, ada spasi ada dua. Kita bisa mengambil contohnya spasi ya. Spasi kita contohkan sebagai pemisah. Kita potong-potong kalau melihat spasi. Jadi setelah spasi kita potong, spasi kita potong. Teks satu. Spasi kan spasi gini aja, spasi ini gini. Nah, ya, jadi X ini jumlahnya tak terhingga. Ini yang susah itu kalau kita isi duluan. Kalau kita isi duluan, misalkan jumlah splitnya, potongannya lebih besar daripada jumlah splitnya, kita akan terjadi error. Makanya kita dikosongkan aja ini. Kosongkan biar dia terisi otomatis. Jumlah X-nya ini bisa terisi otomatis ya. Ini nantinya bisa begini. X 0 sama dengan misalkan saya gitu. Ini ya, keanggotaan selalu dimulai dari 0 ya. Keanggotaan selalu dimulai dari 0. Kalau di sini ya. Keanggotaan apa aja dari 0. Misalkan S double, string. Ini keanggotaan 0 ini selalu dari 0. Keanggotaan variabel itu. Misalkan dim 5. Ini jumlahnya bukan 5 tapi 6. Mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini jumlahnya ada 6 ini. Contohnya ini. Jadi ya keanggotaan mulai dari 0. Dari 0. Ya, ini yang misalkan contohnya 5. Ini artinya dia ada punya 6. Misalkan di sini 3, artinya dia punya 4 isinya. Mulai dari, karena dihitungannya mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Misalkan 1 ya isinya 2. 0 sama 1. Ya di sini kan karena supaya dia tadi fleksibel isinya. Jadi berapa aja split, dia bisa langsung menyesuaikan dengan splitnya tadi. Ya split ini yang nggak dipunyai sama programming lain. Bahasa programming lain. Makanya kadang orang yang belajar DLP dia membuat kayak fungsi sendiri untuk bisa menyamai fungsi split ini tadi. Nah, setelah X ini tadi terisi, kita kan nggak tahu sebenarnya jumlah X ini berapa sih? Jumlah paling bawah sama atas. Kalau paling bawah kan orang tahu sejak jelas kan. X0 ini pasti paling bawah ya. Apa-apa yang mau mulai dari 0 pasti yang paling bawah. Yang urutan terbawah gitu. Jadi kalau untuk mengetahui tertingginya, ini ada yang namanya U-bound, upper bound. Ini namanya bound ya. Bounding itu artinya kayak desain itu gimana bahasanya bingung juga. X ini ya gini aja, coba kita bikin deklarasi baru, dim jumlah JML aja ya, JMS double aja, double. Nah jumlah jumlah ini kita anggap perwakilan ya. Nah untuk ini, untuk jumlah ini kita bisa pakai namanya U-bound. U-bound yang ini tulisannya U-bound. U-bound ini X. Nah ya, U-bound, upper bound namanya. Sebenarnya ada dua ini. Yang terendah namanya L-bound, yang paling tinggi U-bound. Jadi ya sini ya, L-bound ini terendah ya. Nah, kalau U-bound itu tertinggi. Jadi L-bound-nya kan identik sama 0 ya. Kalau U-bound-nya yang tertinggi, misalkan kayak tadi misalkan kita taruh 5, U-bound-nya ya 5.
tertingginya 5. Angka tertinggi, angka keanggotaannya tertinggi. Oh iya, Ubaun itu tertinggi, Pak. Tertinggi. Jadi dalam setiap keanggotaan yang tak terhingga nih ya, dia pasti tetap aja ada batasannya. Batasan nilai di dalamnya itu loh. Walaupun dia tak terhingga, tapi anggotanya itu kan terdaftar gitu, ada isinya. Kalau nggak ada isinya, dia selalu 0 nilainya. Berapa ubaunnya? Kalau memang nggak ada isinya, pasti ubaunnya 0. Kalau ada kita isi, ya baru terisi ubaunnya berapa, jumlahnya berapa. Nah, di sini kan kita sudah tahu dari jumlah ini kan ubaun X. Ya, sekarang kita tambah variabel lagi untuk perhitungan masuk ke listbox ya. Misalkan dim X S double dim CT aja, counter apa ya? Ya CT aja S double. Ini kan jumlahnya kita sudah tahu dari teks ini gimana jumlahnya, berapa jumlahnya. Nah, di sini kita coba pakai for X ya. Nah, di sini kan ada